Nah, oke semuanya, mumpung hari ini aku ada motor listrik. Ini kono, Cuk. Gali kene. Oke, halo semuanya, mumpung hari ini kita ada motor listrik ya, ini aku pinjam dari temanku. Nah, aku mau bahas buat temen-temen yang mungkin banyak yang bertanya, untuk akhir-akhir ini kan motor listrik di Taiwan ini mulai sepi ya. Ya bukan mulai sepi sih, untuk komunitas-komunitasnya juga mulai menurun, jarang ada event-event untuk kontes atau apa, itu nggak pernah ada sekali. Mungkin untuk teman-teman yang banyak yang komen di video-videoku, kenapa kok mulai sepi, lalu untuk penjualan juga sepi. Nah, jadi sebenarnya motor listrik ini masih tetap eksis, cuman untuk komunitas-komunitasnya itu sudah mulai menurun cuy, karena untuk legalitas di Taiwannya itu juga sekitar 2 tahun yang lalu itu diperketat. Jadi untuk plat, untuk kecepatan, untuk bobot, semuanya itu diperketat sama pemerintah. Jadi salah satunya untuk sepeda listrik itu yang pengen dipakai di jalan raya itu harus pakai plat nomor sekarang. Nah, untuk beberapa motor teman-teman itu kan nggak ada plat nomornya. Lalu untuk penjualan sendiri, jadi banyak dari teman-teman itu yang sepeda listriknya itu dikirim pulang ke Indonesia atau masih dipakai di sini, tapi jarang keluar ke jalan raya karena mungkin masih rawan. Cuman peraturan itu terbit 2 tahun yang lalu, cuman sampai sekarang itu masih aman sekali, masih nggak ada untuk razia sebagainya ya. Hanya pas kemarin itu mungkin pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi teman-teman PMI lainnya. Dan untuk teman-teman yang dikirim pulang itu juga mulai banyak yang tidak sampai di rumah. Bahkan kemarin ada salah satu postingan yang menyebutkan bahwa motor listrik yang dikirim pulang itu sudah terjual di salah satu Facebook ya, salah satu grup Facebook itu menjual motor listrik yang diduga itu kiriman dari PMI yang ada di Taiwan. Jadi untuk teman-teman, saranku mending sekarang dipakai aja di sini, atau enggak kalian asuransikan plat nomornya, karena juga enggak terlalu sulit sih untuk peraturan-peraturannya. Jadi seperti itu kenapa kok sekarang pengguna motor listrik itu menurun dan pengguna motor bensin itu lebih banyak. Lalu untuk aku sendiri, aku udah lama sekali, udah sekitar 1 tahun sekarang pakai sepeda motor, nggak pernah pakai motor listrik ya, karena menurutku motor listrik itu kalau untuk dipakai harian itu lebih nyaman. Cuman kalau untuk dipakai jarak jauh itu kurang nyaman, karena biasanya aku mau keluar mau apa kan harus cas dulu, dan cas itu juga nggak cepet kan, paling nggak 8 jam 4 jam untuk sekali cas motor listrik. Dan jarak tempuhnya juga nggak kayak sepeda motor. Jadi sepeda motor itu kalau habis kita tinggal isi bensin, cuman kalau sepeda listrik itu kita harus cas kurang lebih 4 jam. Dan untuk pengecasan sendiri cukup sulit ya, karena misalkan kita ke tempat wisata itu nggak semua hotel menyediakan untuk cas motor. Jadi kebanyakan sekarang teman-teman beralih ke motor bensin dan meninggalkan motor listrik. Cuman masih banyak juga yang menggunakan motor listrik untuk keperluan sehari-hari, karena juga mungkin jarak tempuhnya nggak begitu jauh, cuman untuk ke pabrik, pulang pergi dari rumah ke pabrik, atau enggak ya cuman untuk ke pasar. Kalau menurutku sih itu masih worth it sekali. Jadi untuk teman-teman yang banyak bertanya kenapa alasannya kok motor listrik atau komunitas-komunitas di Taiwan itu menurun, yaitu salah satunya regulasi dari pemerintah itu cukup memberatkan anak-anak modifikasi, karena ya itu tadi, untuk sekarang harus menggunakan plat nomor, lalu harus mendaftarkan asuransi dan sebagainya. Dan untuk kecepatan di sini juga banyak sekali kamera-kamera CCTV ya. Jadi kalau sudah didaftarkan plat nomor lalu mendapatkan punya asuransi, itu kalian bisa dapat surat tilang yang langsung dikirim ke rumah kalian. Jadi itu alasannya kenapa banyak PMI yang beralih ke sepeda motor.